Ini kita bahas tentang pemeriksaan umum, gitu ya. Pemeriksaan umum dan alat-alat diagnostik. Oke, saya mulai. Ini belum di record. Coba sebentar saya. Claim host dulu. Oke. Claim host. Sekarang saya bisa rekam. Saya mau record to cloud. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang ini kita akan diskusikan, bicarakan tentang pengetahuanmu yang perlu Anda ketahui tentang pemeriksaan umum dan alat-alat diagnostik yang kita perlukan. Anda ini memang kami lebih ke hewan kecil, small animal. Tapi sebetulnya harusnya kami bisa sampaikan itu untuk semua ruang lingkup bidang klinik yang biasanya memang lebih berkecimpung di hewan kecil memang paling banyak. Kemudian ada hewan besar. Hewan besar itu hewan kecil yang saya katakan, pengertian hewan kecil itu adalah seperti yang saya sampaikan kemarin, small animal itu hanya anjing dan kucing. Kemudian untuk large animal, hewan besar itu termasuk diantaranya adalah ruminan, ya dia herbivore atau ruminan. Ada juga yang dia herbivore bukan ruminan. Ya. Selain itu sebetulnya butuh pengetahuan lain tambahan nanti untuk kebutuhan sendiri memang untuk melengkapi pengetahuan tadi itu. Jadi karena ada aspek praktisi atau bidang klinik itu juga nanti menyangkut tentang hewan selain small animal tadi itu yang biasanya jadi companion animal, jadi hewan kesayangan. Yang biasanya sekarang itu banyak dipelihara juga, misalkan iguana ya kelompoknya golongannya kadal-kadalan begitu. Ada juga ular yang tergolong semua di bagian itu adalah reptil. Pengetahuan itu Anda harus lengkapi sendiri. Ya. Kemudian memang sangat berbeda secara fisiologis, secara ini nanti akan sangat berbeda. Jadi pendekatannya dibandingkan yang mamalia ini. Kemudian juga pengetahuan tentang aviary, tentang burung-burungan, dan bahkan untuk aquatic animal. Ya. Dan ini bidang kerjaan Anda nanti, ya. Manakala Anda menekuni atau suka di beberapa aspek. Tapi untuk hal yang mendasar ini memang kami lebih berbasis kepada small animal nanti, ya, karena lebih banyak kegiatan Anda nanti di situ. Dan saya sampaikan beberapa hal pengetahuan ini menjadi penting supaya bisa dipahami karena ini menjadi dasar pijakan pengetahuan Anda untuk masuk ke tahapan yang lebih dalam nanti tentang penyakit dalam, ya di penyakit dalamnya. Jadi pengetahuan dasar atau pendahuluan istilahnya begitu tentang hal-hal ihwal yang harus Anda kuasai dulu sebelum nanti masuk ke bagian penyakit dalam, baik itu small animal internal medicine, ya penyakit dalam hewan kesayangan, hewan kecil, ataupun large animal internal medicine. Ya. Jadi pengetahuan yang harus Anda penuhi nanti terkait dengan pemeriksaan klinis ini ada beberapa hal. Secara prinsip ini satu rangkaian yang memang harus Anda penuhi. Jadi akan meliputi tentang anamnesis, ya anamnesis itu atau history taking atau riwayat penyakit, ya bagi pasien itu baik itu anjing kucing, baik itu kuda, babi dan macam-macam. Manakala Anda menangani satu kasus penyakit di sana, memang caranya nanti akan berbeda. Nanti akan kami sampaikan di semester berikutnya untuk lebih pendalaman terkait dengan karena tidak sama ya pendekatan antara hewan besar dan hewan kesayangan. Hewan besar itu lebih ke profit oriented nanti kaitannya. Ya. Tetapi informasi-informasi yang tidak Anda ketahui saat ini maka harus ditanyakan. Jadi Anda bisa memperolehnya melalui anamnesis atau pertanyaan-pertanyaan. Biasanya data yang paling banyak diperoleh itu dari interview, ngobrol-ngobrol kita dengan pemilik hewannya. Ya. Misalkan dia diare itu sudah berapa lama dia mengalami diare, misalnya gitu ya, bentuknya apa, cair atau masih lunak, kemudian jumlahnya berapa sekali
dalam sehari itu berapa kali dia mengalami macam-macam ya, gitu. Makan minumnya seperti apa dan seterusnya nanti. Jadi anamnesis itu hal-hal yang perlu kita tahu yang saat ini tidak teramati, kemudian kita bisa tanyakan, ada interview dengan klien. Dan ini membutuhkan satu kompetensi tersendiri sebetulnya nanti untuk kemampuan komunikasi. Jadi Anda harus mengembangkan itu, dan itu akan diuji nasional, itu pun akan ada ujiannya nanti. Ujian kompetensi tadi itu terkait dengan kemampuan komunikasi Anda. Dan karena kebutuhan itu sekarang, maka yang adik-adik Anda semester 1 itu sudah mulai diajarkan itu tentang dasar-dasar komunikasi, ya, terutama di bidang-bidang kesehatan. Nah, ini menjadi penting. Data-data itu Anda peroleh dari umumnya dengan anamnesis, dengan pemilik hewan, dengan kliennya. Tapi bisa juga diperoleh dari catatan kesehatan. Ya, jadi medical record itu dia sudah berapa lama berobat misalkan. Ada perbaikan apa tidak dari selama proses perobatan tadi itu, atau misalkan tetap saja misalkan, atau makin lama makin parah dan seterusnya, bisa dilihat. Atau kita juga bisa tanya kepada dokter hewan yang merawat sebelumnya. Seandainya itu pasien rujukan gitu, dikirim dari dokter hewan lain, maka kita bisa menanyakan detail hal yang kita tidak tahu sekarang informasinya, maka kita bisa kontak dengan sejawat kita yang menangani lebih dulu tadi itu, sudah dikasih obat apa berapa lama dan segala macam tadi itu bisa kita tanyakan. Jadi ini riwayat penyakit yang si pasien. Pada hewan besar pun demikian sama, nanti sudah diobati berapa lama, kasusnya apa saja, jadi tetap kasus itu saja berulang kali seterusnya, dan atau berubah dengan penyakit yang lain, misalnya itu nanti Anda tahu latar belakang. Kemudian Anda melakukan tahapan pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pun ini akan terbagi dua. Jadi ada yang sifatnya observasional gitu ya, inspeksional. Jadi Anda melihat, menilai secara keseluruhan dari kejauhan tadi itu kondisi kesehatan si pasien, si hewannya tadi itu. Sebelum Anda secara teliti nanti memeriksa di bagian-bagian tertentu dari bagian tubuhnya. Jadi nanti akan saya jelaskan sangat detail untuk di situ. Jadi ini ada dua aspek yang harus Anda lakukan. Ya. Jadi misalkan kalau seorang hewan datang ke rumah sakit atau ke tempat praktek pun nanti misalkan, Anda sudah dari kejauhan sudah bisa menilai. Apakah dia alert misalkan, ataukah dia bisa jalan, apakah dia digendong, apakah dia kolaps misalkan tidak sadar misalkan. Jadi ini secara pintas sudah kita tahu kondisi yang bersangkutan. Jadi kelihatan nafasnya berat dan segala macam itu dari kejauhan sudah ketahuan. Sebelum kita periksa lebih detail lagi. Dan memang ada beberapa pemeriksaan yang sangat teliti, detail dengan alat-alat tentunya, dengan alat-alat pendukung tadi itu yang ini perlu kami sampaikan supaya Anda tahu. Jadi untuk kebutuhan pemeriksaan tertentu, pada fisiologi tertentu, nanti butuh alat-alat apa saja yang dilakukan, sehingga Anda akan bisa mendapatkan data ya, yang cukup, kemudian bisa meneguhkan diagnosa dengan benar. Jadi tujuannya ke sana. Ya. Ini bagian tahap awal sebelum Anda mampu melakukan diagnosa nanti. Ya. Sebelum itu. Ini yang harus kami sampaikan supaya Anda tahu ya, hal-hal tadi. Di pemeriksaan fisik itu terbagi dua saya katakan. Jadi ada inspeksional atau observasional ya. Bisa dilihat dengan behaviornya. Jadi tingkah lakunya ini normal apa enggak, misalkan begitu. Apakah dia ceria misalkan, apakah dia diam saja, letargik ya. Pada hewan yang normal ya biasanya kan senang dipanggil itu bereaksi, maksudnya dia alert. Apakah dia itu menolak misalkan atau apa, tapi dia ada reaksinya. Jadi dipanggil juga demikian sama, ada reaksinya. Ya, telinganya akan mencari sumber suara dan macam-macam tadi. Kemudian Anda bisa lihat secara sepintas nanti body condition atau kondisi tubuhnya tadi itu kuruskah, gemukkah, sedang, sangat gemuk misalkan begitu, Anda bisa langsung menilai. Jadi sangat simpel ya, sederhana sekali. Postur bisa Anda amati nanti. Jadi itu sebabnya perlu Anda tahu postur hewan normal masing-masing anjing, kucing apa itu harus tahu. Posisi kakinya seperti apa, ya kepala lehernya dia seperti apa, caranya dia berjalan nanti juga begitu, ya gait-nya itu harus Anda tahu, ya supaya Anda tahu kalau tidak demikian maka itu adalah kondisi hematologi, setidaknya begitu nanti. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ya, Anda sebaiknya memang mengambil data-data penting, ya terutama TPR ini, jadi suhu tubuhnya normal, temperatur, body temperatur, kemudian pulsus dan respirasi. Ya. Kenapa begitu? Karena manakala Anda nanti periksa, misalkan nyeri di bagian tertentu, Anda kemudian coba periksa, palpasi, ditekan, periksa macam-macam tadi itu, nah ini menyakitkan dan itu akan merubah
informasi-informasi dasar dari indikator kesehatannya tadi, baik itu pulsus, baik itu temperatur, baik itu respirasi, frekuensi respirasi. Jadi itu dilakukan dulu sebelum kamu melakukan pemeriksaan itu secara lebih detail. Baru kemudian Anda melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhannya, ya. Tapi kadang-kadang juga kita melakukan pemeriksaan secara menyeluruh nanti dari depan sampai ke belakang, seluruh bagian itu, karena yang ditanyai nggak tahu apa-apa. Jadi mungkin yang datang itu sopirnya, jadi pemiliknya menyuruh sopirnya Anda tanyai dengan anamnesis tadi itu, jawabannya ya nggak tahu, ya memang dia nggak tahu, maka terpaksa Anda harus lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, ya, full physical examination, jadi kira-kira begitu. Nah, teknik-teknik itu mungkin meliputi palpasi, perkusi, dan auskultasi, ya, ini akan kita bahas lebih dalam di bagian berikutnya. Ya. Nah, secara umum ini penting saya katakan tadi, manakala dia datang, kita sudah bisa menilai kualitas kesadarannya, katakan begitu ya. Jadi mentasinya, mentalnya tadi itu. Apakah dia alert gitu, sadar, waspada gitu ya. Jadi kalau dia ini ada reaksi dan macam-macam. Apa dia diem saja letargik ya. Jadi bahasa Jawanya nyengkuruk, diem saja dia. Atau depres kalau bahasa asing yang lain ya, selain letargik ya, depres. Jadi diem saja. Biasanya dia aktif gitu, berjalan-jalan, dia tertarik dengan sesuatu apa itu dia diem saja. Ya. Atau bahkan lebih dari itu, lebih rendah dari itu tingkat kesadarannya. Jadi ada istilahnya stupor. Ya. Jadi kalau letargik itu ada rangsangan begitu sedikit maka dia baru akan bereaksi. Tapi dengan stupor rangsangan yang sangat banyak Anda berikan pun ya dia tidak bereaksi sama sekali. Jadi dia seakan-akan hampir tidak sadar, ya hampir koma. Sebelum koma itu stupor. Jadi Anda cubit kuat-kuat pun ya dia tidak bereaksi. Tapi untuk mengetahui bahwa dia di tahap itu biasanya Anda cukup dengan menyentuhkan ujung tangan tadi itu pada kantus medialis dari mata, gitu ya, di sudut dalam bagian mata. Jadi biasanya kalau ditaruh atau Anda tempelkan di situ dia akan ada refleks palpebrae. Jadi masih seperti refleks berkedip, gitu Anda lihat. Nah, kalau masih ada itu maka itu adalah masih stupor. Tapi malah kalau Anda uji itu tidak ada reaksi sama sekali, maka dia sudah koma. Ya. Dia sudah koma, dia tidak ada respon sama sekali. Dia menanggapi stimulasi dari lingkungannya. Itu ya, jadi secara prinsip mungkin itu. Jadi misalkan saja pada anak-anak apa itu, ya dia akan aktif. Pada kondisi yang baru pun dia tidak takut. Jadi keliling, jalan, nyoba di ujung sana, di bawah, dan seterusnya. Jadi kira-kira begitu. Tapi kalau dia diem saja biasanya ada masalah. Pasti begitu ya problemnya. Dan utamanya beberapa contoh yang ada di situ. Pada hewan-hewan yang buta misalkan begitu. Ya, jadi kalau penglihataannya berkurang, kalau di rumah mungkin tidak kelihatan karena dia hafal posisi furnitur, posisi kursi, meja sudah hafal. Dan jadi tiap berjalan pun mungkin ya dia berapa langkah nanti harus belok kanan, belok kiri dan seterusnya nanti dia hafal posisi-posisi itu. Tapi mana kalau pada ruang yang baru bisa jadi dia akan terbentur-bentur. Karena tidak kelihatan, dia jalan, kemudian ya nabrak itu, belok kanan, nabrak lagi, belok kiri, nabrak lagi. Jadi kira-kira begitu. Ini membuktikan bahwa ada masalah-masalah terkait dengan masalah kualitas penglihatannya, visual ya. Tetapi ada kalanya juga yang walaupun itu sangat berat ya, tingkat kebutaannya tadi itu. Tapi mungkin ya karena sudah lama dia akan beradaptasi dengan kondisinya tadi itu, dia memanfaatkan kemampuan tubuhnya yang lain, sensor yang lain. Termasuk di rambut-rambut indikator itu kan ada. Ini baru ketahuan. Jadi saya dulu pernah belajar di Thailand pun menemukan itu kasus-kasus yang demikian. Sampai kita uji dengan maze ya, dengan labirin kita taruh penghalang-penghalang itu, kita pengen tahu dia buta apa enggak. Dan itu terbukti betul. Jadi beberapa senti sebelum dia menyentuh langsung bergerak dengan tiba-tiba itu berbalik arah. Ya, jadi sepersekian ini kemampuan visualnya itu tahu dan langsung dia bereaksi dan nabrak, tapi ketahuan bahwa dia kaget semacam itu. Sehingga ini kemudian baru kita uji lebih dalam lagi. Jadi tapi secara prinsip umumnya begitu. Jadi kalau ada penglihatannya berkurang lagi itu pasti dia akan terbentur-bentur pada penghalang-penghalang yang ada karena dia tidak terbiasa sebagaimana kondisi yang di rumah. Ya. Oke, kemudian ini body condition. Jadi umumnya ada 5 grade macam-macam. Itu ada yang sedang, ada yang ya kurus, ada yang obes, sangat gemuk, begitu, ada yang overweight dan itu kira-kira. Jadi ini pun perlu Anda cermati karena sekarang itu ada kecenderungan memang penelitian saya tahun berapa agak lama.
itu menyatakan bahwa di Surabaya pun sudah banyak ya hewan-hewan yang mengalami obes. Dan itu ternyata memang lebih besar prevalensinya dibandingkan dengan negara-negara lain beberapa. Yang mereka sebenarnya kan seringkali mengajak anjingnya, hewan kesayangannya itu jalan gitu. Nah, kita enggak. Lebih banyak hewan tadi itu berdiam di rumah dalam rumah. Bahkan ada yang tidak pernah keluar dari lantai tertentu di dalam rumahnya tadi. Jadi geraknya cuma di situ aja. Dan ternyata memang lebih banyak hewan yang rasnya besar dibandingkan yang kecil. Kenapa begitu? Ya kan luasan ruang untuk dia bergerak lebih terbatas pada hewan-hewan yang besar, atau anjing yang sedang atau anjing besar tadi itu dibandingkan dengan anjing yang kecil. Ya, dulu hipotesis saya sebaliknya, karena kita pikir karena yang kecil seringkali digendongi, sebetulnya, tapi ternyata enggak. Jadi manakala tidak lagi digendong, dia bisa bergerak leluasa untuk luasan yang sama dibandingkan dengan yang hewannya besar. Ya, ruangnya menjadi terbatas. Jadi, kemudian kejadian obesnya memang meningkat. Memang kita temukan demikian. Ada beberapa grade yang lain sampai bahkan sangat teliti ya sampai 9 grade ya, baik itu pada anjing ataupun pada kucing, nanti bisa dipelajari sendiri. Ini penting Anda ketahui karena apa namanya? Boleh dibilang ini adalah penyakit-penyakit yang mengarah ke kondisi yang baru sebenarnya pada manusia. Jadi sudah mulai penyakit-penyakit yang infeksius itu tertangani, maka penyakit-penyakit degeneratif yang kemudian mendominasi. Nah, ini berangkat dari sini salah satunya. Ya. Jadi pada kondisi-kondisi yang obes dia akan punya masalah-masalah dengan kardiorespirasi nanti, jantung dan paru-parunya tadi, termasuk muskuloskeletal juga, dan banyak yang lain nanti dipengaruhi. Sehingga ini harus kualitas kesehatan harus dimulai juga dari sini. Termasuk pada manusia pun sama, kurang lebih begitu. Jadi masalah-masalah infeksius itu sudah teratasi, kemudian problemnya beralih ke penyakit-penyakit degeneratif. Salah satunya berangkat dari kegemukan, misalnya. Ya. Postur ini harus Anda perhatikan. Ya, jadi posisi tubuh atau kondisi tubuh pada anjing herder terutama ya, mestinya kaki belakang tidak begitu. Ya, kaki belakang itu akan berdiri bertumpu kuat. Nah, tapi Anda lihat, jadi seakan-akan apa ya, jongkok kalau kita perhatikan, asosiasikan itu seperti itu. Sehingga apa namanya, tekanan itu ada pada sendi di bagian kaki belakangnya tadi itu lebih kuat. Jadi ini menunjukkan ada masalah di bagian belakang tubuhnya tadi. Termasuk pada kucing juga demikian sama. Jadi dia kalau apa namanya tidak bisa menggerakkan cenderung menunduk gitu ya, jadi ventrofleksi menunduk gitu, ini ada masalah-masalah penyakit tertentu nanti. Dengan beberapa yang lain pun demikian sama. Jadi seperti dia membungkuk ya, arching back begitu, itu menandakan adanya rasa sakit di bagian abdomen. Pada beberapa anjing juga ada white space stance, kakinya itu ngangkang, kaki belakangnya tadi itu pun masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem saraf. Dia kepalanya miring, hetil begitu, biasanya nanti akan mengarah ke informasi-informasi terkait dengan patologi di penyakit vestibular, keseimbangan telinga bagian dalam. Jadi ini postur perubahan bentuk tadi itu, perubahan postur tadi itu sangat khas. Akan membantu Anda untuk bisa menelusuri kira-kira problemnya apa. Ya. Ini masih kita amati, belum kita pegang, belum kita periksa lebih detail. Masih kita observasional saja begitu. Kita lihat saja dari kejauhan gitu. Ya. Nah, jadi ada beberapa bagian yang harus Anda amati, ya, perubahan-perubahan atau abnormalitas pada daerah kepala misalkan, baik itu kemungkinan head tilt ya, kepalanya miring ke kiri tadi itu, atau head turn yang noleh gitu ya, ke kiri atau ke kanan gitu. Kemudian abnormalitas pada tubuhnya ya, baik hiposis, lordosis, skoliosis, macam-macam gitu. Atau gangguan abnormalitas pada alat geraknya ya, white space stance, spasticity. Jadi pada beberapa contoh kejadian yang sangat khas tadi itu, yang bentuk yang seperti ini adalah Shift-Sharrington syndrome, fenomena. Ya. Jadi biasanya kaki depan itu kaku sekali, seperti tongkat begitu, tidak bisa digerakkan, ya kaku. Yang belakang ini flaccid, lunglai. Ya. Ini bisa kita apa namanya, leluasa kita evaluasi, kita gerakkan. Jadi ini perbedaan yang sangat khas begitu, dengan tanda yang demikian biasanya ada trauma di bagian baik itu toraks ataupun lumbal, yaitu tulang belakang di bagian dada dan tulang belakang di bagian pinggang gitu ya. Nah, ini khas betul, jadi biasanya traumanya terjadi di situ sehingga manifestasi klinisnya akan demikian sama seperti ini juga. Oke, jadi nah untuk mengetahui setelah postur tadi ada beberapa hal yang harus Anda ketahui, pertama adalah menguji langkahnya. Ya. Nah, ini pengetahuan dasar untuk mengevaluasi pengetahuan tadi itu Anda harus kenali dulu apa namanya
tentang langkahnya, kemampuan dia langkah atau gate-nya gitu ya silakan. Ini silakan dilihat apa namanya proses tadi. Mengamati gerakan lokomosi pada hewan yang berkaki empat, jadi berjalan. Perhatikan tapak kakinya, kanan kiri kanan tadi itu tidak bersamaan, keempat-empatnya tidak bersamaan. Dan mulai akan lebih cepat lagi, atau jalan cepat kalau pada manusia ya, cepat dari langkah awal kan. Dan mulai lebih cepat lagi, lari-lari kecil kalau pada manusia. Perhatikan kaki kiri kanannya sudah bersamaan, kiri kanan kiri kanan. Kemudian trotting, dan lari-lari besar, lari-lari besar, trotting. Beda lagi langkahnya, mana dia menapak kaki depan kaki belakang, canter, lari lebih besar lagi. Lari cepat kalau itu ada perbedaan, dan itu harus ada amati nanti, ada uji kemampuan ini menilai ini itu ada masalah apa kira-kira. Itu penting ada ketahui dulu sebelum nanti anda bisa menilai. Kira-kira gitu, kita lanjutkan saja. Nah, abnormal gait itu bisa berangkat dari masalah-masalah neurologik, ya, saraf, gitu, yang dia akan ditandai dengan adanya gejala ataksia, misalnya, baik itu cerebellar ataksia atau spinal cord sensory ataksia, jadi terjadi masalahnya ada di tulang belakang, ya, atau vestibular ataksia, jadi masalahnya di bagian organ keseimbangan, ya, vestibular apparatus, ya, di bagian telinga dalam, gitu, atau masalah-masalah di lower motor neuron, jadi. Kalau dia gait-nya terkait dengan masalah-masalah abnormalitas di ortopedik, ya dia akan jalannya pincang, misalkan ada kelemahan gerak, kekakuan gerak. Jadi nah ini terjadi pada itu. Jadi ini berbeda antara sebab-sebab dia neurologis dengan sebab-sebab dia masalah ortopedik yang itu hubungannya dengan otot dan tulang, gitu ya. Jadi nah ini harus Anda cermati. Kemudian kita masuk, coba kita perhatikan terkait dengan gejala Wobbler syndrome. Tadi kita sudah tahu gait normalnya seperti apa. Perhatikan kondisi patologi ini. Ini sudah sebagai sindroma Wobbler. Okay. So today is Saturday. Tahu, gitu ya. It has been since Tuesday since Bettis had his last acupuncture treatment. We came home from vacation. Yesterday he was doing amazing. Today he just fell down the step. He hasn't gotten back up yet. So I wanted to video it. Bettis, up. Bettis. He hears talking out there. Bettis, come on, up. Come on. Let me see if I can get him up on camera. I may have to help him. Bettis, up. Okay, guess not. Right, let's get him moved. Come on, honey. Good. Okay. Perhatikan caranya melangkah. Bagian kaki mana yang ada mati dia punya masalah. Come on. Let's go over to your side. Come on, Bettis. Okay. Gravitasi dulu. That's what he used to do a lot. Well, he would fall down, and then after the first treatment, he would catch himself peeing. So, let's see what else he does. I haven't picked up out here in 2 days, so I'm going to have to come out here and pick it all up. He's going poo. Oh no, he's still peeing. I think he's trying to pee. Oke, perhatikan lagi ya di kaki belakang. Caranya dia melangkah. I hope he doesn't have a bladder infection. He's had one of them, or two of them before. Come here, Bettis. Oh, there he goes. Good. Okay, so he's squatting.
falling over. He's doing so good. Oke, perhatikan. Good job. Ya. Look at you, big boy. Come on. You want to come to mama? Come here. Come here, baby. Come here, Tinky Poo. Nah, perhatikan kaki. He's a little wobbler. Kaki bisa wobbling. mengkoordinasikan dengan Oh, mama lost her shoe. punya masalah-masalah itu. Let me get her shoe back on. Gitu ya. Good boy. Come on. Oke, jadi saya lewati saja, nanti bisa didalami karena cukup panjang. Ya. Ini juga demikian sama, ya. Jadi pada kasus yang lain coba perhatikan betul. Ya, jadi terkait dengan ini Anda harus biasa mengamati dengan jeli, ya, di bagian mana alat-alat geraknya tadi itu atau di bagian tubuh yang mana dia mengalami kondisi patologi tadi itu harus Anda cermati. Silakan diamati beberapa saat. Saya akan bantu nanti beberapa hal Anda bisa dalami untuk dengan mencari video-video yang lain untuk mengetahui adanya gate atau ataksi. Ya. Nah, ini bisa kita bantu dengan jalan ringan, maksudnya apa? Dan tidak cepat, nanti dengan jalan cepat dan beberapa uji yang lain nanti untuk mengetahui kelemahan-kelemahan geraknya tadi itu. Ya. Oke, jadi kita coba diputar apa itu. Demikian juga sama nanti pada menguji pada sapi, pada kuda pun demikian sama. Perhatikan kaki belakangnya. Ini tidak bisa mengatur tapaknya dengan baik. Baru kelihatan. Nanti di dalam lebih lanjut. Kita lanjutkan saja. Oke. Kemudian, di body temperature. Ya. Jadi di fase-fase awal memang kita sebaiknya segera mengukur suhu tubuh. Karena suhu tubuh ini yang bisa kita ambil sebetulnya, ya, perlu yang kita ambil itu adalah core body temperature. Temperatur yang di dalam tubuh itu yang stabil itu sebenarnya di situ. Kalau bagian perifer, bagian tepi tubuh tadi itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan biasanya. Nanti ada konduksi, ada macam-macam ya. Jadi akan sangat tergantung kondisi lingkungan, dipengaruhi besar. Sehingga pada kondisi, terutama pada anjing kucing itu kelenjar keringatnya sangat terbatas. Sehingga kalau dia terpapar panas sedikit saja maka suhunya akan naik. Ya, panas. Karena dia tidak bisa mengeluarkan panas tubuhnya tadi itu dan mengumpul di bagian dalamnya. Jadi suhu tubuh itu sebetulnya bagian dari suatu keseimbangan proses antara produksi panas tubuh dari proses metabolisme itu dengan keluarnya atau hilangnya itu melalui permukaan-permukaan tubuh yang ada di dia punya. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Nah, kemudian dengan mengetahui itu, ya, Anda bisa akan tahu nanti di situ pasti akan ada batas-batas normal suhu tubuh tadi. Sehingga kalau Anda bisa mengetahui itu, maka manakala menemukan suatu kondisi tertentu, Anda bisa mengetahui bahwa suhu tubuh yang Anda temukan tadi itu berada di atas batas-batas normal. Nah, itu kita sebut sebagai hipertermia. Ya, itu bisa terjadi. Jadi manakala ada paparan dari lingkungan yang membuat dia kemudian panasnya tinggi. Belum, ini tidak berarti bahwa dia sakit sebetulnya. Jadi hipertermia itu belum tentu dia sakit. Tapi kalau fever, demam, pireksia, itu kondisi memang dia sudah yakin betul. Jadi kalau terjadi hipertermia biasanya nanti dokter itu akan meminta Anda coba dicek lagi manakala dia sudah tenang. Sudah rileks, sudah tenang, sudah tidak banyak aktivitas, kita beraktivitas kan metabolisme tinggi juga, suhu pasti akan naik sedikit. Nah, kita tenangkan dulu beberapa lama, terutama pada saat dia datang itu terpapar sinar matahari sepanjang jalan, misalnya begitu, kita tenangkan dulu. Kalau dari proses kedua setelah dia dalam kondisi tenang tetap tinggi suhunya, maka kita pastikan dia fever, ya, atau demam, atau pireksia bahasa lainnya. Nah, ini bahasa-bahasa medis itu harus Anda pelajari sendiri nanti. Supaya kita pada saat proses pembelajaran ini tidak bingung mencari istilah yang lain. Sehingga cukup kita gunakan istilah yang sesuai tadi itu, maka kita saling bisa mengerti. Jadi ini yang terkait suhu tubuh yang harus Anda pahami betul. Sehingga cara yang paling bagus kita lakukan mengukur suhu tubuhnya pada hewan adalah rectal temperature. Tidak bisa tidak. Jadi Anda mau gunakan yang sekarang ramai itu apa? Menggunakan termogan misalkan yang berbasis dengan sinar laser apa itu tidak bisa karena begitu kena rambut dia sudah dipantulkan. Ya, jadi pasti nggak akan terdetek dengan benar gitu maksudnya. Jadi karena rambut itu sudah memantulkan cahaya paparan laser tadi itu yang kemudian tidak bisa ditangkap dengan benar. Jika mau tidak mau harus masukkan ke rektal. Karena pada manusia ada aksila misalkan. Atau bisa ditaruh di mulut lah. Kalau di hewan pasti di
gigit ya rusak semua nanti termometernya, jadi tidak bisa. Tetap satu-satunya jalan yang paling mungkin untuk bisa mengukur suhu tubuhnya adalah melalui temperatur rektal, ya, dimasukkan ke dalam rektumnya, kemudian kita tunggu nanti akan berbunyi. Respirasi juga demikian sama, ini indikator penting, ya. Jadi pada saat Anda menilai kualitas respirasi, sebaiknya memang tidak hanya menghitung frekuensi respirasi saja per menit. Jadi Anda bisa melihat nanti tipe respirasinya, ya. Jadi apakah dia postukontral, ya, kembang kempisnya toraks begitu, atau abdominal, abdomen yang kembang kempis, ya, atau tipe lain yang sinkronus dan asinkronus. Jadi harusnya kalau bernapas itu secara inspiratorik, inspirasi itu akan menghirup udara. Udara akan masuk ke paru-paru dan toraks atau rongga dada mengembang. Ya. Itu sinkronus, ya memang demikian. Tapi ada kalanya tidak. Jadi penyakit-penyakit tertentu itu justru menyebabkan pada saat dia menghirup napas, inspirasi tadi itu, justru rongga dada tadi itu mengempis. Ya, jadi ini sebaliknya, jadi disebut sebagai asinkronus tadi. Justru pada saat dia mengambil nafas, inspirasi, toraknya mengempis, perutnya membesar. Jadi kan berkebalikan. Ya. Nah ini penyakit-penyakit tertentu menyebabkan hal yang demikian. Misalkan efusi pleura, misalkan, atau terjadinya ruptur, sobekan pada rongga sekat rongga dada, ya, diafragma tadi itu. Karena sesuatu sebab trauma yang berat begitu sehingga sobek, kemudian isi dari abdomen itu akan masuk ke rongga dada sehingga kemudian menekan di bagian itu sehingga caranya dia bernapas agak berbeda. Ini khas. Manakala Anda menemukan itu pasti akan mengarah ke penyakit-penyakit tadi. Ya. Kemudian ritmenya coba diamati, kedalaman dia bernapas itu juga harus Anda amati. Ya. Pada kondisi-kondisi tertentu dia tidak bisa bernapas dalam, ya, bernapasnya pendek-pendek, dangkal begitu, tapi cepat. Nah ini jadi masalah. Karena seringkali nanti ada hubungannya dengan penyakit-penyakit yang di paru. Ya. Paru-parunya mengalami kekakuan karena banyak jaringan ikatnya, misalnya begitu. Sehingga tidak bisa melebar, mengembang dengan sempurna, ya kemudian napasnya pendek-pendek, ya, tapi cepat. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi pulsus juga demikian sama. Ya. Manakala Anda memeriksa pulsus itu sebaiknya tidak hanya mengukur frekuensi pulsusnya saja, ya, tapi juga melihat kualitasnya lagi. Nah, biasanya yang digunakan adalah di pembuluh darah besar, ya, di arteri besar. Pada hewan besar itu banyak tempatnya, ya, di maksila bisa, di spasialis, di bagian bawahnya mata itu juga bisa, ya. Di koksikial juga begitu, ya. Tapi tidak bisa di femoral. Kenapa? Kakinya besar banget. Pada kuda Anda tidak mungkin nanti dari atau pressure di situ, resikonya besar, ya, dia tendang nanti jadi masalah. Tadi pada small animal, pada anjing kucing, pada small ruminan juga begitu, bisa dilakukan pemeriksaan yang di arteri besar yang di bagian paha, di bagian femoral, di bagian medial, bagian dalam. Tidak kita lakukan pada sapi yang besar karena caranya akan menyulitkan. Jadi cukup di bagian biasanya menggunakan ekstra maksilari ataupun di koksikial. Jadi kemudian amati, ya. Amati pulsasinya tadi itu karena harusnya itu sinkron dengan denyut jantung atau kontraksi jantung. Ya. Jadi begitu jantung berkontraksi, darah keluar dari jantung, ya, dan manifestasi lanjutannya akan ada pulsasi pada pembuluh darah bahkan sampai ke perifera di bagian tepi tubuh, bahkan jauh dari jantung tadi itu, yang di ekor, di koksikial. Itu bisa Anda temukan pulsusnya. Ya. Nah itu harus Anda evaluasi, tidak hanya menghitung itu. Jadi kualitas pulsusnya demikian sama, sehingga kalau jantungnya tidak diikuti. Ini jadi evaluasi terhadap fungsi-fungsi normal dari sistem kardiovaskular. Ya. Kemudian yang lain ya kemungkinan ya ada bonding pulse tadi dia menekan terus, jadi pembuluh darah tadi itu, terutama nanti ada beberapa penyakit tertentu, atau bahkan sangat lemah sehingga kemudian pulsusnya tidak teraba sama sekali. Nah, ini harus Anda perhatikan. Jadi ini kira-kira dari berbagai macam hewan, ya, pulsus ini pun harus Anda hafalkan, sudah tidak bisa enggak. Kalau Anda tidak tahu ini, kemudian akan tidak tahu bahwa dia mengalami takikardi, yang disebut takikardi itu denyutan jantungnya itu lebih tinggi dari rata-rata normal itu, atau disebut sebagai bradikardi, ya, jadi denyut jantungnya lebih rendah dibandingkan itu, macam-macam nanti sehingga indikator-indikator kesehatan ini, baik itu pulsus, baik itu temperatur, baik itu respirasi, itu harus Anda ketahui dengan seksama begitu dan hafal gitu, ya. Nanti akan kemudian diimplementasikan pada pelajaran berikutnya. Tanpa Anda mengetahui ini, maka Anda akan sulit untuk menyatakan dia sehat atau tidak.
Oke. Kemudian setelah itu Anda lakukan pemeriksaan secara khusus. Ya, salah satunya biasanya akan dilakukan melalui proses palpasi. Palpasi itu meraba di bagian-bagian tubuh tertentu untuk menilai kualitas bagian-bagian tubuh tadi terkait dengan organ, terkait dengan variasi bentuknya, ukuran, macam-macam konsistensi. Ini bisa kita deteksi dengan palpasi. Jadi, kalau kita lihat saja kita akan tidak tahu apakah ada benjolan di bawah tubuhnya, nanti baru akan ketahuan setelah kita lakukan palpasi. Nah, itu bisa dilakukan secara langsung, direct palpation, ya, dengan tangan dan jari-jari kita langsung. Tapi ada juga kalanya kita menggunakan alat, ya, untuk bisa mendeteksi adanya ada perubahan-perubahan tadi itu. Baik itu rasa sakit, kemudian ukuran, bentuk, konsistensi dan macam-macam di bagian-bagian tubuh tertentu nanti. Ya. Yang ini kira-kira akan Anda temukan nanti. Ya, saya tidak tahu bahasa Indonesianya nanti apa, nanti kita ikuti. Jadi ada palpasi yang resilient, ya. Jadi kalau Anda bisa meraba di bagian tertentu itu kemudian begitu rabaan tekanan pada bagian jaringan organ itu Anda lepaskan, kemudian ya langsung dia kembali ke bentuk semula. Ya. Jadi kira-kira begitu. Tapi ada beberapa yang lain, doli misalkan. Jadi setelah kita tekan misalkan pada kondisi-kondisi yang dia obes begitu ya, adanya edematus, banyak lemaknya di bagian itu, yang kemudian kita tekan akan membekas ininya, apa namanya, bekas tekanan tadi itu menjadi suatu bentukan yang cekung tadi itu, lama dia akan kembali. Kira-kira begitu. Yang lebih keras lagi dari itu, ya firm. Jadi ibarat kata seperti Anda keras itu seperti Anda memegang atau menekan hepar, liver, gitu ya, hepar. Kira-kira seperti itu bentuk atau konsistensi yang seperti itu ya, firm itu tadi. Kalau dia lebih keras lagi dari itu, seperti Anda pegang tulang itu disebut sebagai hard, kondisi terkeras. Jadi kalau bahasa Indonesia sama-sama keras, jadi sulit untuk bisa menyatakan itu. Ada mungkin satu ketika Anda berfluktuasi, ya, yang itu menandakan adanya cairan di bagian itu. Jadi misalkan terjadinya timbulan cairan di bagian organ-organ tertentu, misalkan terjadi hematom, misalkan di bagian pembesaran telinganya tadi itu adanya darah di dalam itu, ini akan fluktuatif. Jadi di situ memang ada cairan. Cairannya adalah cairan darah. Beberapa organ lainnya juga demikian sama. Ya. Atau berisi gas. Jadi jaringan atau organ tadi berisi gas, sehingga kalau kita pegang ya gravitasi, suaranya berbunyi seperti kompresor begitu ya. Jadi memang ada gasnya, ada udaranya yang ada di organ tadi. Ya. Jadi gravitasi atau cracking sound. Nah, beberapa organ mungkin yang bisa dipalpasi hanya intestine, itu pun kalau ada fesesnya di dalamnya. Ya. Kadang-kadang kalau dia bengkak banget, ada keradangan di bagian itu, sangat mudah untuk bisa mengetahui penebalan-penebalan di bagian intestinal. Untuk susepsi juga demikian sama, jadi masuknya usus ke dalam usus itu bisa kita raba, bisa kita palpasi. Kemudian kita bisa palpasi bagian vesika, apalagi kalau dia penuh, jadi sangat mudah di bagian inguinal itu akan ginjal juga demikian sama. Jadi hanya itu, yang lain biasanya sulit untuk bisa dipalpasi dengan benar, kecuali memang kondisinya patologi. Ya. Misalkan liver itu tempatnya di balik rusuk. Ya. Dia normal itu posisinya normal ada di balik rusuk. Sehingga walaupun Anda palpasi di bagian ujung di bagian belakang, persis di bagian belakang dari rusuk terakhir itu, akan sulit menemukan liver untuk bisa Anda raba. Nah, pada manakala Anda melakukan hal yang sama, kemudian menemukan suatu bentukan sepanjang di daerah situ ada bentukan itu, maka bisa diyakini livernya itu membesar, ya, atau terjadi hematomegali. Ya. Jadi pembesaran liver sehingga kemudian dia keluar dari ruang perlindungannya tadi, yang kemudian dengan mudah untuk bisa kita deteksi dengan operasi. Pankreas ada di dalam ya, bisa sulit sekali. Stomach juga demikian sama. Kadang-kadang manakala dia makan penuh mungkin akan baru teraba. Kemudian kelenjar-kelenjar tidak bisa, spleen juga begitu. Uterus pada kondisi tertentu seperti piometra, adanya cairan di dalam uterus tadi itu bisa, tapi hati-hati ya, karena manakala itu dukanya piometra, akumulasi cairan itu cukup banyak dan biasanya nanti dinding uterusnya akan menipis, sehingga kalau Anda tidak hati-hati pada saat melakukan palpasi ya kemudian dia bisa pecah. Ya. Kalau pecah nanti semua organ dalamnya akan bercampur dengan nanah di situ dan terjadi radang, ya, yang disebut sebagai peritonitis nanti di situ. Nah ini harus Anda pahami betul prosesnya. Auskultasi, jadi kalau tadi itu ada beberapa palpasi, ini kita auskultasi. Auskultasi itu kita berusaha untuk mendengarkan
bagian-bagian atau organ-organ tubuh yang memang menimbulkan suara. Jadi dengan berbagai macam proses fisiologinya ya, pergerakan gas di bagian tubuhnya, kemudian ada benturan-benturan itu yang membuat suara jantungnya muncul misalkan begitu. Nah, ini bisa kita dengarkan, baik itu secara langsung ya, terutama nanti dengan tidak langsung ya, terutama karena sulit kalau pada hewan kita sulit karena dia nggak bisa diam, dia bergerak terus sehingga telinga kita yang nempel secara langsung ke bagian-bagian tubuhnya juga akan menjadi masalah. Dan seringkali itu ya, jadi ini bisa direct method tapi banyak kelemahannya ya, baik itu sulit untuk menjamin dia nempel terus, kemudian ya ada banyak penghalang dengan rambutnya dan risiko bahkan berpindahnya tertularnya yaitu parasit dari tubuhnya ke tubuh kita jadi masalah. Sehingga kita menggunakan teknik-teknik yang indirect ya, dengan bahan, dengan alat gitu. Umumnya kita kenal sebagai stetoskop ya. Jadi baik itu yang tunggal ataupun yang ganda seperti ini. Atau ada fonendoskop ya, untuk bisa anak-anak itu jadi mendengarkan suara jantungnya bayi misalkan. Dan yang lain-lain ada Doppler stetoskop, ada fetal stetoskop, ada elektronik stetoskop. Jadi sekarang ini lebih elektronik tadi itu. Elektronik ini seperti mic yang bekas sekali ya istilahnya gitu. Yang kemudian bisa nanti dihubungkan dengan apa namanya sound ya atau speaker yang lain, kemudian suaranya akan mudah didengarkan oleh banyak orang. Kemudian ada percussion, ya. Jadi ini kita memukul-mukul di bagian tubuh tertentu untuk mengetahui. Jadi terkait dengan perubahan-perubahan apa namanya pada bagian-bagian tertentu yang kita periksa tadi. Biasanya ada hubungannya dengan adanya rongga yang berisi baik itu gas ataupun yang lain-lain, gitu ya. Dan memang ada beberapa tubuh itu memang rongga ya, dan itu menimbulkan suara-suara yang pink ya, yang suaranya suara berongga tadi itu ya, seperti paranasal, sinus bagian rongga nasal itu memang yang kosong, seperti suara kosong begitu ya, seperti kalau kita memukul tong yang kosong dari sini. Tapi ada juga yang bagian-bagian tertentu nanti berisi yang harusnya kosong tadi itu berisi sesuatu cairan, biasanya kemudian tidak lagi menimbulkan suara ping yang seperti itu, tapi suaranya akan lunas ya, akan ada seperti kalau Anda memukul tong yang sudah berisi air, jadi kan berbeda kira-kira begitu. Asosiasinya tidak akan besar. Okay. Nah, ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang rutin dilakukan. Tadi saya katakan sebaiknya TPR itu dilakukan sebelum Anda melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dalam. Kenapa ya? Beberapa sudah saya sampaikan tadi itu karena pada kondisi tertentu mungkin dia akan nyeri, kita periksa nyerinya, misalkan begitu, kemudian dia karena pincang, karena habis kebentur dan macam-macam ya, ini akan membuat nanti perubahan-perubahan pada indikator normalnya tadi. Karena dia nyeri, dan denyut jantungnya akan meningkat, ya, respirasinya pun meningkat, dan sehingga tidak menggambarkan kondisi normal secara keseluruhan ya, general condition tadi itu, karena sepintas dia seakan-akan memang ada peningkatan itu padahal hanya respon dari palpasi kita, misalkan begitu. Jadi dan memang kita ajarkan supaya Anda tidak ada yang terlupakan bagian-bagian tertentu dari apa yang harus diperiksa tadi itu. Kita ada langkah-langkah yang memang kita biasakan ya, supaya tidak lupa. Jadi pendekatan kita head to tail. Ya. Nanti pada hewan besar akan berbeda sedikit ya pendekatannya. Dari belakang ke depan, dari depan ke belakang lagi, atau dari belakang ke depan lagi di sisi yang lain. Baru kemudian di bagian kepala leher. Tapi pada hewan kecil biasanya sangat mudah ya, karena hewannya kecil. Jadi kita langsung dari head to tail, dari kepala, kemudian ke leher, ke badan, sampai ke bagian belakang dan ekor. Kira-kira. Sehingga dengan demikian maka tidak ada sesuatu bagian yang lupa yang kemudian tidak kita periksa, dan itu kemudian berdampak nanti pada data-data yang harus kita analisa untuk menetapkan diagnosanya. Jadi ini untuk menghindari hal-hal yang demikian. Ini step by step saja, jadi langkah-langkah yang perlu Anda perhatikan manakala memeriksa itu. Nanti di kepala dan leher apa yang dilakukan, di integumen, di bagian-bagian kulit tadi itu seperti apa. Bagian kaki depan, kemudian di toraks, kemudian abdomen, kemudian kaki belakang, ya, kemudian di bagian perineum, ya sekitar itu, kemudian rektum, dan selesai, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti akan kita berikan lebih detail di tahapan selanjutnya. Dan kita mengenal alat-alat yang perlu Anda ketahui dulu. Ya. Jadi dalam proses tadi itu tidak cukup hanya dengan pemeriksaan klinis saja. Klinis itu mengandalkan indrawi kita, ya, baik itu visual, baik itu
sensoris tangan tadi itu, pembawaan dan macam-macam tadi itu klinis saja. Tapi ada beberapa yang tidak bisa kita lihat secara klinis yang memang harus kita lakukan. Ya, kita bantu dengan alat-alat yang secukupnya perlu tadi. Apa saja itu? Saya kumpulkan saja ada di bagian pemeriksaan mata dan telinga misalnya. Kita biasanya akan menyediakan oftalmoskop ya, untuk memeriksa bola mata. Ya, baik itu adanya mungkin perdarahan di bagian dalam ruang bola mata tadi itu, misalkan gitu. Kita bisa lihat dengan oftalmoskop tadi. Jadi misalkan retinanya lepas, misalkan ada perdarahan, ada ada banyak peningkatan pembuluh darah di bagian itu misalkan dan macam-macam. Ya. Adanya akumulasi cairan yang lain, misalkan kita tahu nanti gambaran-gambar yang ada di dalam bola mata dengan oftalmoskop. Shimmer tear test. Jadi karena namanya tear test, maka kita ingin melihat mengukur produksi air mata. Karena beberapa penyakit tertentu nanti memang terkait dengan itu. Ya. Jadi air mata itu memang ditugaskan untuk keluar dan dia membasahi menjadi pelicin antara permukaan bola mata tadi itu, ya, okuler dengan biasanya dengan penutupnya palpebrae. Palpebrae bagian dalam itu disebut sebagai konjungtiva. Sehingga manakala itu tidak terjadi, ya, cairan matanya kurang, misalkan begitu, terjadi gesekan yang kuat antara permukaan bola mata dengan membrana mukosa yang menempel di permukaan bola mata atau yang dikenal sebagai konjungtiva tadi. Sehingga terjadi penyakit yang disebut sebagai keratokonjungtivitis. Jadi radang pada bagian palpebrae, bagian konjungtiva gitu, atau dengan diikuti dengan radang pada bagian korneanya. Ya. Keratitis, jadi sebutannya adalah dua-duanya keratokonjungtivitis, keratitis dan konjungtivitis ya. Akibat apa? Akibat kekurangan cairan atau disebut sebagai keratokonjungtivitis sika. Tahunya bagaimana ya kita ukur? Jadi ini ada semacam paper begitu, kertas begitu yang kita taruh di bagian diselempitkan disisipkan di antara palpebrae, di antara konjungtiva ya di situ. Dan bola matanya ya, kemudian ditunggu sebentar. Karena kalau air mata itu terbentuk, dia akan meresap ke kertas tadi itu dan membuat indikatornya kalau dia basah kemudian warnanya muncul. Nah, akhirnya kita tahu antara yang kiri misalkan itu si hewan tadi itu dengan yang kanan tidak sama. Yang sama ini berarti memang jumlah air matanya sangat sedikit ya, dibandingkan yang kiri. Nanti bisa dibandingkan dalam satuan waktu tertentu yang kemudian kita ambil, kita ukur. Ya, normalnya kira-kira ya ini 12-25 mm terbasahi oleh air mata tadi. Kalau dia makin sedikit, indikatornya juga makin sedikit, berarti produksi air matanya masih sedikit. Ini melalui shimmer test kita tahu. Ada fluorescence test. Jadi Anda tahu bahwa kornea itu sangat bening, sehingga kita akan sulit untuk melihat adanya perubahan-perubahan yang minimal. Misalkan ada ulcerasi, ya, perlukaan di bagian permukaannya sangat tipis tadi. Atau bahkan erosi pun yang kita tidak tahu karena memang bening sekali. Nah, itu bisa kita ketahui dengan fluorescence test. Kenapa perlu demikian? Karena pada kondisi-kondisi tertentu maka kita tidak boleh memberikan obat-obat tertentu. Termasuk misalkan kalau ada kerusakan pada bagian kornea tadi itu, baik itu goresan saja, ya, ulcerasi begitu. Yang itu tidak kita tahu, yang manakala kita tidak melakukan fluorescence test, kemudian obatnya pun harus menyesuaikan dengan itu, jadi tidak bisa ngawur. Nah, ini menjadi pentingnya. Menetapkan bahwa terjadinya luka apa tidak pada bagian permukaan bola mata tadi itu dengan fluorescence test. Tonometer ini bertugas untuk menguji tekanan, ya, tekanan intraokuler di dalam bola mata tadi itu. Bola mata berbentuk demikian itu karena adanya support cairan di dalamnya, ya, dan itu terus bersirkulasi, maksudnya berpindah-pindah. Ada yang masuk, kemudian ada yang keluar, terus demikian sehingga kemudian terjaga ukurannya tadi. Nah, manakala cairan di dalam bola mata tadi sulit untuk keluar, terbuang, nah ini kemudian menyebabkan yang masuk terus akan masuk begitu dan tekanan yang di dalam bola matanya akan meningkat. Nah, itu kita ukur dengan tonometer alatnya. Jadi ada macam-macam alat. Ini yang terbaru lebih enak ini. Jadi pakai alatnya seperti itu. Di ujungnya nanti akan mentera, jadi menempel kepada permukaan kornea tadi itu dan dengan sangat cepat dan diolah, kemudian kita akan tahu berapa tekanan rata-rata intraokuler tadi itu dengan alat ini. Dengan alat yang lama biasanya mekanik ya, dengan itu cukup menyakitkan dan tidak bisa dengan secepat ini prosesnya. Dia butuh anestesi lokal untuk supaya tidak nyeri bola matanya macam-macam tadi. Dan ini
perkembangannya terus terjadi ya. Di sisi lain untuk telinga juga ada perkembangan. Jadi dulu kita menggunakan otoskop yang biasa begitu pakai baterai, gitu ya. Lampunya juga kecil begitu. Sekarang sudah menggunakan digital. Jadi tanpa Anda melihat begitu yang susah payah, Anda tinggal lihat di layar yang agak lebar ini, dan sudah tahu apa saja yang terjadi di dalam bagian dalam telinga, terutama di kanal telinganya. Jadi bisa kita tahu. Pemeriksaan kulit misalkan, jadi kita butuh hood lamp. Jadi hood lamp itu sebenarnya adalah ultraviolet, sinar ultraviolet ya. Jadi pada penyakit-penyakit tertentu itu akan menyebabkan dia mampu memendarkan fluoresensi. Contoh saja pada kondisi jamuran, dermatofitosis. Jadi beberapa penyebab itu salah satu penyebabnya bisa menimbulkan fluoresensi manakala kita lihat menggunakan sinar UV. Ya. Jadi fluoresensi biasanya warnanya itu hijau metalik. Ya. Dan itu hanya dimiliki oleh mikrosporum. Ya. Dermatofit mikrosporum. Ya. Mikrosporum itu apa namanya jamur. Tapi penyebab jamur yang lain tidak menyebabkan kondisi fluoresensi begini, sehingga kalau diperiksa dengan wood lamp tadi itu negatif, artinya tidak menemukan kondisi-kondisi ini, tidak berarti dia tidak mengalami dermatofitosis. Bisa saja mengalami dermatofitosis, tapi disebabkan oleh penyebab yang lain selain mikrosporum tadi. Ya. Kemudian Anda melakukan scraping, jadi skin scraping atau kerokan kulit. Ini ada dua macam ya. Ada yang deep scraping, ada yang scraping biasa. Jadi deep scraping itu Anda harus sampai kerokannya sampai ke bagian dermis. Nah, tahunya bagaimana kalau kerokan Anda bisa sampai bagian dermis? Di bagian dermis itu ada pembuluh darahnya. Sehingga kalau kerokan Anda sampai membuat timetable-nya darah keluar dari kerokan itu benar. Kerokan Anda sudah masuk ke bagian sampai ke lapisan dermis. Ya, di bagian bawah, lebih bawah dibandingkan epidermis. Epidermis di bagian luar itu perlu ada sub-subnya, ada lapisan-lapisan. Nah, untuk yang biasa Anda misalnya kerok biasa yang sampai bagian epidermisnya hilang. Yang terambil kemudian di penyakit-penyakit yang ada di situ pun akan Anda kumpulkan dan bisa dievaluasi. Tapi kalau sampai ke deep scraping, artinya di bagian itu harus Anda sampai dalam. Karena apa? Parasit-parasit pun ya bersembunyi sampai ke bagian dermis. Seperti demodek itu sampai ke bagian dermis kemudian. Sehingga Anda harus kerok sampai sedalam itu. Jadi kalau tidak, maka Anda akan menemukan. Seakan-akan negatif, padahal Anda tidak menemukan dengan benar. Kemudian ada diaskopi. Diaskopi itu tujuannya untuk melihat apakah kemerahan pada kulit itu terjadi akibat perdarahan, artinya darah itu keluar dari pembuluh darah atau tidak. Jadi dengan menempelkan bagian eritema yang dia kemerahan-kemerahan pada itu dengan glass slide, ya, jadi kaca objektif untuk pemeriksaan mikroskopik itu. Jadi Anda bisa tekankan di bagian kulit yang merah tadi itu. Manakala dia memutih, nah, berarti dia tidak mengalami tidak mengalami perdarahan kulit tadi. Ya. Karena sel-sel darah merahnya tetap ada di dalam pembuluh darah, sehingga kalau kita tekan putihnya, kemudian kulit akan menjadi putih. Tapi kalau tetap merah, manakala Anda tekan, berarti yang eritrositnya itu sudah ada di jaringan-jaringan. Sehingga ditekan dengan cara begini, maka ya tetap merah. Nah, ini membedakan diaskopi tadi itu membedakan apakah terjadinya perdarahan pada kulit apa tidak. Jadi perdarahan bisa, kalau luas disebut sebagai ekimosa, kalau kecil sebagai TG. Anda mungkin ingat kondisi-kondisi tersebut. Ya. Pemeriksaan jantung. Jadi ada dua macam yang kalau kita memeriksa elektrisitas jantung, kita menggunakan elektrokardiografi. Nah, ini beberapa alat, nanti bentuknya macam-macam. Tapi prinsipnya kita bisa letakkan indikator-indikator kabel tadi itu pada tempat-tempat yang sesuai, ya. Warnanya nanti akan bisa dipelajari nanti pada pelajaran praktikum, nanti akan kita sampaikan. Manakala kita tidak bisa langsung praktikum luring, ya kita praktikumnya daring. Untuk mengetahui ini ada beberapa hal yang memang harus Anda ketahui di bagian mana dia harus ditempelkan, kemudian nanti kita ajari bagaimana membaca hasil pemeriksaan elektrokardiografi, karena hanya gambaran garis-garis begitu apa artinya. Kualitas jantung tadi itu baik itu jantungnya ataupun otak jantungnya dan macam-macam begitu.
Ekokardiografi itu mirip seperti USG tapi khusus untuk jantung. Kemudian untuk urinary, ya kita butuh refraktometer. Jadi kenapa begitu? Karena penting. Jadi penting itu di bagian-bagian sistem urinary, ya itu ada bagian-bagian yang akan evaluasi. Bagian filtrasi itu caranya bagaimana mengevaluasi, bagian tubulus itu bagaimana caranya mengevaluasi. Fungsi-fungsinya harus Anda ingat kembali. Nah, dengan begitu nanti Anda bisa milih alat evaluasi yang sesuai tadi. Nah, refraktometer ini digunakan untuk menguji berat jenis urin. Berat jenis urin itu ada hubungannya dengan berat jenis dengan fungsi tubulus. Jika kalau Anda ingin menilai kualitas fungsi tubulus, caranya mengukur berat jenisnya urin. Apakah dia bisa membuat urin tadi itu kental, ya, konsentrate begitu, manakala kondisi tubuhnya kekurangan cairan. Nah, kalau tidak, nanti ini penyakitnya akan timbul seperti itu. Jadi kita evaluasi. Ya. Dan kalau yang dulu Anda bisa menggunakan alat-alat dengan cara yang lama, gitu. Artinya butuh cairan yang sangat banyak untuk memeriksa berat jenis cairan urin tadi itu. Yang kalau dengan ini tidak. Jadi dengan beberapa tetes saja kita lihat refraksi dari bahan tadi itu terhadap cahaya, nanti kemudian kita akan tahu. Sehingga kemudian ada konversinya dan kita akan lihat berapa berat jenisnya. Kemudian kateter juga, seringkali kita perlu lakukan. Jadi ada banyak macam kateter, ya, terutama pada kucing. Ya, dulu dikenal hanya satu macam saja di urin kateter untuk kucing, untuk tomcat kateter, yang biasanya lubangnya itu ada di bagian samping. Ya. Nah sekarang tidak ada banyak pilihan lagi dan beberapa teknik nanti yang diperlukan untuk bisa mengetahui itu karena kejadiannya juga berbeda satu dengan yang lain. Ya. Saya lebih banyak menggunakan yang open ended yang semacam itu. Nah, ada yang indwelling, maksudnya dipasang terus untuk beberapa lama. Jadi, dan itu butuh bahan-bahan tertentu yang supaya aman, tetap berada pada saluran kumis tadi untuk sekian waktu, ya kita tunggu. Yang kemudian bentuk yang lain yang kita masukkan, yang kemudian kita lepas untuk melakukan penanganan. Kalau sudah kita lakukan, kita ambil. Ya. Jadi bahannya pun akan berbeda nanti karena ada hubungannya dengan proses visual dengan anatomi fisiologi pada sistem perkemiannya. Sehingga tidak boleh lama-lama, ya. Jadi dan bahannya kalau itu keras sekali, dia akan bisa menekan seluruh permukaan dari epitel uretra tadi itu, dan itu akan menjadi masalah. Setelahnya manakala kemudian Anda lepaskan. Sehingga ini harus diperhatikan betul. Tidak boleh lama, seandainya memang diperlukan untuk memasang beberapa saat, ya beberapa hari. Jadi ada batasan-batasan tertentu dan memilih bahan tertentu. Nah, sembarangan yang kalau keras nanti akan merusak seluruh epitel mukosanya tadi, malah terjadinya komplikasi yang beragam macam-macam, termasuk tidak bisa kencing lagi karena rusak mukosanya. Oke. Nah, butuh pemeriksaan yang lain untuk urine examination atau urinalysis. Perhatikan secara makroskopik nanti Anda akan mengetahui terkait dengan warnanya, kejernihannya, dan baunya yang mungkin timbul dari situ. Bau ini biasanya dipenuhi dengan ureum biasanya. Jadi ureum akan banyak terbuang melalui, makin banyak ureumnya makin pesing, makin bau. Dan umumnya pada anjing kucing itu memang urinnya banyak dipenuhi dengan ureum karena makanannya daging. Ureum itu berasal dari protein yang dipecah menjadi amonia, yang amonia itu kemudian diubah oleh liver menjadi urin, yang kemudian dibuang melalui sistem perkemian. Ya. Sedimentasi juga harus Anda periksa, di situ harusnya Anda boleh ada eritrosit, kemudian mungkin Anda akan temukan leukosit karena ada radang di sana, ada banyak epitel sel yang runtuh di situ, kristal urea biasanya batu-batu yang sangat kecil itu seringkali kita temukan. Ya. Bahkan agen infeksius yang menyerang bakteri-bakteri itu kadang-kadang tampak dalam pemeriksaan mikroskopik dengan pemeriksaan yang cukup tinggi. Kemudian biochemistry dari pH, pH itu dipengaruhi banyak hal sebetulnya. Dan umumnya pH pada anjing kucing itu asam, ya, karena apa yang dimakan. Ya, jadi itu akan menyebabkan pH urinnya asam. Beberapa kondisi tertentu nanti baik itu karena perubahan pakan ataupun karena infeksi itu akan menyebabkan pH itu berubah. Dan itu ada hubungannya dengan rentetan peristiwa selanjutnya nanti kemungkinan terbentuknya batu-batu saluran perkemian. Ya. Biasanya nanti mana yang lebih cenderung timbul batu pada kondisi yang asam, mana batu-batu yang lebih sering timbul dengan kondisi pH urin yang basah. Kemudian yang lain Anda bisa periksa, ya protein harusnya tidak ada pada urin, ya, beberapa ini kalau ada berarti ada masalah.
Kemudian ada beberapa yang bisa menguji untuk melihat perubahan-perubahan ini terkait dengan tumor. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, pengetahuan dasar tentang pemeriksaan fisik dan mengenal sedikit alat-alat yang perlu Anda ketahui di situ. Dan kemudian nanti kita coba implementasikan dengan praktikum sehingga pengetahuan dasar menjadi penting untuk Anda menjadi bekal nanti manakala mendalami beberapa hal yang lain nanti di kuliah atau semester depan dengan penyakit dalam baik itu veteriner 1 ataupun veteriner 2 yang artinya pada anjing kucing ataupun pada hewan besar. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ardiansa kalau mau tanya mungkin. Ya, jadi saya berharap Anda sudah baca beberapa hal, nanti juga bisa dipelajari di tempat lain. Saya usahakan record ini akan saya unggah, jadi sehingga kemudian Anda bisa dalami lagi di situ ya, dengan bahan-bahan yang kami sajikan itu Anda bisa belajar lebih tergantung anunya masing-masing, mana dia butuh belajar yang lebih banyak. Ada kalanya yang 1-2 kali saja sudah paham gitu. Jadi ini masing-masing ada sama cara belajarnya. Kami mencoba untuk memfasilitasi saja. Dan banyak baca bahan-bahan lain yang bisa Anda pelajari di internet, bisa pilih-pilih nanti. Ini salah satu sumber bahan belajar saja. Kebetulan kami memang belum punya untuk buku ilmu penyakit, buku diagnosa klinik veteriner yang mana di situ. Ya. Jadi kami masih sedang mencoba menyusun nanti. Ini akan menjadi membantu Anda untuk secara fokus untuk mempelajari apa saja hal-hal yang perlu Anda ketahui. Kalau penyakit dalam kami sudah punya, baik itu yang besar ataupun yang kecil kami punya. Ya, sehingga Anda perlu cari buku yang berat. Berat itu maksudnya textbook. Karena textbook itu bukunya sangat detail ya, tapi untuk proses belajar Anda akan kesulitan. Ya, memang sangat detail penjelasannya bagus begitu. Tapi semua penyakit dimasukkan untuk hal-hal yang tidak terlalu perlu manakala Anda mendalami beberapa bagian ini. Kami sudah sediakan bahan ajarnya nanti semester depan ataupun tahun depan terkait dengan yang kecil nanti Anda bisa memperoleh itu dan mempelajari mendalami. Demikian, ada yang ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada saya akhiri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Sama. Terima kasih, dokter. Saya tutup ya.